Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana fi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran wa muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana fi ibadihi bashiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tasliman kathiran amma ba'd. Sahabat Sahril Quran yang kami cintai, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para hadirin yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh berada pada tangan rakyatnya untuk menentukan siapa yang mentas menjabat sebagai kepala negara dan kepala struktur bawahannya, baik tingkat provinsi hingga kabupaten. Selain itu hadirin, Indonesia juga dipandang sebagai negara hukum, sehingga tidak heran apabila sistem perpolitikan di Indonesia tergolong sangatlah aktif. Dalam hal ini hadirin, dibutuhkan strategi politik yang akan mengatur bagaimana jika terjadi pemenangan ataupun pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan. Etika demokrasi politik seharusnya diimplementasi dengan pelaksanaan. Kewenangan ataupun kekuasaan yang dicari bukanlah untuk diri sendiri atau pribadi, melainkan sebagai alat untuk mengayomi dan melayani kepentingan masyarakat. Kenyataannya, apa yang terjadi di dalam negeri yang berdemokrasi ini? Sudah hilangkah rasa kemanusiaan sehingga banyak yang menyalahgunakan jabatan? Adakah yang salah dalam pemilihan atau merekalah yang salah dalam mengambil keputusan? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Strategi dan Etika Berdemokrasi Politik guna mewujudkan keadilan dalam perspektif Al-Quran, dengan landasan Quran Surah Shad ayat 26 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alna khalifatan fil ard
artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi. Maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat, karena ia melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 26. Asbabun nuzul ayat tersebut adalah ketika kaum Quraisy mengadu kepada Abu Thalib tentang ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dua kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mereka menganggap kalimat tersebut adalah ajaran yang aneh dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Astaghfirullahaladzim. Kemudian hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Quran Surah Shad ayat 26 sebagai tanggapan atas pernyataan kaum Quraisy dan sebagai pengingat untuk Nabi Daud alaihi salam tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam kepemimpinan. Hadirin rahimakumullah, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri syariah, menjelaskan dalam tafsir Al-Wajiz, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi ini untuk menjadi hakim atas permasalahan manusia. Maka hukumilah permasalahan manusia tersebut dengan penuh keadilan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu akan menjauhkanmu dari hal-hal bukti-bukti kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan siksa yang berat. Dia Maha Adil dalam memutuskan. Seperti peribahasa, adil sama disasa, Berat sama dipikul, ringan sama dengan dijinjing. yang menekankan artinya penting untuk menegakkan keadilan dalam kepemimpinan. Dengan demikian hadirin, seyogyanya etika berdemokrasi selalu dikedepankan bagi setiap politisi sebagai bahan evaluasi dan pengendalian diri. Karena jika penyekulan itu terjadi, maka akan berdampak buruk bagi generasi-generasi selanjutnya. Seperti isu yang beredar pada saat ini, ialah isu berdemokrasi politik yang cukup kompleks dan beragam, mencangkup beberapa aspek, mulai dari penegakan hukum yang lemah, pembatasan kebebasan sipil, hingga praktik politik uang yang merajalela. Begitulah kehidupan politik yang sangat menjanjikan, sangat menggiurkan untuk kekuasaan atau berkuasa. Sebagaimana yang telah kita saksikan hadirin, antara koruptor yang merugikan negara mencapai 271 triliun yang hanya dihukumi penjara selama 6,5 tahun,
dibandingkan dengan seorang nenek-nenek yang mencuri 7 batang kayu yang justru dihukumi penjara selama 5 tahun. Apa yang terjadi di negeri yang dipandang sebagai negeri hukum ini? Sungguh terlalu. Lalu, bagaimanakah sikap kita hadirin dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan Quran Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu apabila memutuskan sesuatu dengan adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu dapat menyesatkanmu di jalan Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk memberikan hukum kepada antara manusia dengan adil, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah pemberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut menjelaskan pentingnya menjaga amanah dan menjaga keadilan dalam segala urusan, baik itu urusan pribadi ataupun urusan yang melibatkan orang lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari syarahan pada hari ini adalah demokrasi yang beretika dalam perspektif Al-Quran ialah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Keadilan, kebebasan, tanggung jawab, toleransi, dan saling menghormati. Dengan menerapkan nilai-nilai itu, maka insya Allah kita akan mewujudkan bangsa yang adil, sejahtera, dan rahmatan lil alamin. melihat bangau makan kawat, Pergi ke danau sambil minum jamu. Wahai engkau para wakil rakyat, ingatkah engkau akan janji-janjimu? Ibu-ibu beli terasi, Sambil makan kawat. Laksanakan aturan demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.